Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada kesempatan kali ini, kalian bersama aku, Kak Wahyudin, dan kita akan membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT. Yuk, langsung aja kita mulai. Let's go! Kita mulai dari soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya bareng-bareng ya. Diketahui sebuah prisma dengan volume 105 mempunyai alas berupa trapesium. Koordinat titik-titik sudut trapesium tersebut disajikan pada gambar berikut. Nah, ini trapesium, dan tadi dikatakan alasnya berupa trapesium. Berarti ini itu adalah alas dari prisma dengan volume 105-nya ya. Lalu kemudian ditanyalah jarak titik R terhadap sisi PQ sama dengan A negatif 8, B7, C6, D5, dan E4. Nah, R di mana? Kita tandain dulu. R itu adanya di atas sini. Terhadap sisi PQ. Ini P, ini Q. Berarti sisi PQ itu sisi yang bawah ini ya. Nah, ingat baik-baik bahwa kalau kita ngomongin jarak, ya itu harus ditarik garis tegak lurus. Berarti kalau R-nya di atas, terus garisnya di bawah, berarti jaraknya itu, ya dari R, kita tarik garis lurus ke bawah. Ya, yang tegak lurus si PQ. Nah, ternyata kita dapat garis yang warna merah ini ya. Ini sampai paling bawah sini ya. Gitu. Nah, bagaimana cara mencari panjang garis itu? Yang nanti akan bisa menjawab jarak R terhadap sisi PQ. Nah, karena kita dikasih tahu koordinat, itu jadi sangat mudah, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat diagram kartesius, ya, anggaplah seperti ini, gitu ya. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Kalau kita mau cari jarak ke samping, ke kanan atau ke kiri, itu cukup lihat sumbu X-nya. Tapi kalau kita mau nyari jarak ke atas sama ke bawah gitu ya, atau vertikal, itu lihat sumbu Y-nya. Ya. Tadi gimana? Kita lihat sumbu X untuk jarak ke kanan kiri atau horizontal. Ya, lalu lihat sumbu Y untuk lihat atau mengukur jarak vertikal. Nah, dari R ke PQ, ini vertikal atau horizontal? Vertikal ya. Berarti yang kita lihat adalah sumbu Y-nya. Jadi kita fokus, R itu Y-nya berapa nih? Y-nya itu 7 ya, yang belakang, X, Y. Ya, ini Y-nya sama dengan 7. Nah, untuk garis PQ, gitu ya, dia kan garis lurus tuh. Berarti cuma ada satu nilai Y. Nilainya di sini P2, Q2, sama kan? Cuma ada satu nilai Y. Ya, berarti Y-nya itu garis PQ sama dengan 2. Sehingga jarak dari R kepada PQ, yaitu jarak vertikal dari titik R ke PQ, itu sama dengan 7 dikurang 2. Ya, dari 2 ke 7 itu berapa gitu ya? Sama aja selisih dari 7 dikurang 2, dapatlah 5. Sehingga untuk soal yang pertama ini, jawabannya adalah yang D ya, 5. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kedua. Kita baca dulu soalnya bareng-bareng ya. Diketahui sebuah prisma dengan volume 105 mempunyai alas berupa trapesium. Koordinat titik-titik sudut trapesium tersebut disajikan pada gambar berikut. Nah, ini soalnya masih sama, kasusnya masih sama. Pertanyaan yang beda. Ya, luas daerah PQRS sama dengan A5, B30, C35, D40, dan E70 pilihan jawabannya. Nah, di sini yang ditanya adalah luas daerah PQRS. Berarti gambar ini luasnya berapa? Nah, ini gambar apa sih? Ini gambar trapesium, udah dikasih tahu di soal. Luas trapesium rumusnya apa? Luas trapesium. Luas trapesium itu rumusnya jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Ya.
jumlah sisi sejajar di soal ini itu berarti yang atas sama yang bawah nih, sejajar. Ya, kemiringannya sama. Berarti kita sebut aja A dan B. Berarti atas tambah bawah bagi 2 dikali tinggi. Nah, atasnya berapa, bawahnya berapa tuh sisinya ya. Kita lihat dan kita ingat kembali. Di soal sebelumnya ya, udah kakak sampaikan bahwa kalau kita mau nyari jarak horizontal, yang kita lihat X-nya kan. Berarti untuk A, kita bisa cari dengan ya melihat koordinat X dari S dan koordinat X dari R. S itu 4, R itu 10 X-nya. Selisihnya berarti 10 dikurang 4. Dapatlah 6. Gitu ya. Nah, untuk yang B, X-nya si P itu 3, X-nya si Q itu 11. Berarti selisihnya 11 kurang 3, 8. Nah, terus T-nya yang mana, Kak? T itu tinggi. Nah, tinggi itu bisa diwakilkan oleh jarak titik R ke PQ tadi. Berapa tadi? Ya, ulang lagi nih. Dari 7, ya, R, terus kemudian ke PQ itu sama-sama 2, ya, koordinat Y-nya. Dari 7 ke 2 atau 2 ke 7, ya, itu selisihnya adalah T. Berarti yang positifnya lebih besar, 7 dikurang 2, itu 5 ya, tingginya 5. Udah, tinggal dimasukin deh. Berarti luasnya A-nya 6, ditambah B-nya 8, dibagi 2, dikali tingginya 5. 6 tambah 8, 14, dibagi 2 itu 7. Jangan lupa dikali 5-nya ya. Nah, sehingga luasnya 7 kali 5 itu adalah 35. Maka jawabannya untuk nomor yang kedua ini adalah yang C, 35. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ketiga. Diketahui sebuah prisma dengan volume 105 mempunyai alas berupa trapesium. Koordinat titik-titik sudut trapesium tersebut disajikan pada gambar berikut. Nah, ini masih sama banget soalnya sama nomor 1 dan 2. Beda pertanyaannya ya. Tinggi prisma tersebut sama dengan, nah, tinggi prisma ya, bukan tinggi trapesium. Hati-hati, kejebak. Bagaimana cara mencari tinggi prisma? Kita lihat informasi yang diberi soal ya terkait sama prismanya. Nah, kalau kita lihat di soalnya, kita dikasih tahu satu hal dari prismanya, itu volumenya 105. Ya, sebuah prisma dengan volume 105 mempunyai alas trapesium ini. Oke. Volume prisma itu rumusnya apa sih? Volume prisma rumusnya adalah luas alas dikali sama tinggi. Nah, prisma kita alasnya berupa trapesium. Berarti volumenya adalah luas trapesium dikali sama tinggi prismanya. Oke. Nah, volume prismanya 105, masukin. Luas trapesiumnya, tadi berapa tuh kita dapat? Ya, tadi tingginya 5, ya. Terus kemudian atasnya itu 6, lalu kemudian bawahnya itu 8. Gitu ya. Berarti luasnya 6 tambah 8 bagi 2 dikali 5 tadi. Ya, atau kalau misalnya mau masukin langsung, boleh. Gitu, yang masih ingat atau mungkin bisa balik ke video sebelumnya. Tadi kita dapat luas trapesiumnya itu 35. Gitu ya. Ini 105-nya turunin. Terus kemudian dikali tinggi prisma. Ya, sehingga kita dapat 105 dikali tinggi prisma. Maaf, 105 sama dengan 35 dikali tinggi prisma. Ya, berapakah tinggi prismanya? Tinggi prisma berarti 105 dibagi 35. Berapa tuh 105 dibagi 35? 105 dibagi 35 itu adalah 3. Sehingga untuk soal yang ketiga ini jawabannya adalah yang B ya. Tinggi prismanya sama dengan 3. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang keempat. Diketahui koordinat A 1,1
B 5,1, C 1,4, dan D negatif 5,4. Manakah dari ketiga pernyataan berikut yang bernilai benar? 1. Luas bangun ABC adalah 9 satuan luas. 2. Luas bangun ACD adalah 6 satuan luas. 3. Luas bangun BCD adalah 9 satuan luas. A. Semua pernyataan benar. B. Pernyataan 1 dan 2 saja yang benar. C. Pernyataan 2 dan 3 saja yang benar. D. Pernyataan 3 saja yang benar. E. Tidak ada pernyataan yang benar. Oke, berarti kita diminta untuk mengecek satu persatu pernyataannya. Nah, kalau kita lihat ya, setiap pernyataan itu berhubungan dengan luas bangun. Biar gampang dan bisa kita cari dengan mudah luas bangunnya, kita gambar dulu aja kali ya. Setiap titik-titik itu di diagram kartesius, dan kira-kira itu membentuk bangun datar apa sih? Segitiga, persegi, atau apa? Ya. Oke. Kita mulai dari A, 1,1. Oke. Kira-kira 1 di sini, X-nya, Y-nya 1 di sini. Berarti A tuh ada di sini ya, 1,1. Oke. Lalu B, 5,1. Oke, berarti ke kanan lagi. 2, 3, 4, 5. Kelebihan dikit nih. 5,1. Sip. Di sini kira-kira ya, B. 5,1. Lalu yang C, 1,4. X-nya 1. Ini di sini. Lalu Y-nya 4. Berarti naik ke atas ya. 2, 3, 4. Kira-kira di sini ya. Untuk yang C. Lalu untuk yang D-nya, negatif 5,4. X-nya negatif, Y-nya 4. Y-nya sih udah cukup nih ya. 4 tuh setara dengan yang C. Tapi X-nya kurang. Berarti kita tambahin ke kiri. Iya, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita pas-pasin aja segitu ya kira-kira ya. Berarti jadinya minus 5 di sini, terus dia 4. Berarti sejajar dengan C di atas ini ya. Ini D. Minus 5,4. Nggak harus presisi banget ya, tapi setidaknya cukup untuk melihat ini tuh segaris lurus atau enggak ya. Karena pas ujian kan juga repot ya kalau bawa penggaris gitu kan. Apalagi ujiannya komputer bukan di kertas. Nah, kita lihat di sini. Luas bangun ABC dulu. ABC. Berarti A ke B disambung lagi ke C. Dapat nih kita segitiga. Nah, luas segitiga apa rumusnya? Luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Jadi luas ABC sama dengan alasnya nih, berarti jarak horizontal ya dari A ke B. Kita lihat X-nya ya, dari 1 ke 5. Itu berarti selisihnya 4 kan? 5 kurang 1. Oke, berarti alasnya 4. Terus kemudian dikali sama tinggi. Tingginya berapa? Y-nya. A itu adalah 1. Lalu kemudian Y-nya C itu 4. Ya. Berarti dari 1 ke 4 atau 4 dikurang 1 kita dapat 3. Berarti 4 kali 3 dibagi 2. 4 kali 3 itu 12, dibagi 2, 6. Jadi luas ABC itu 6 satuan. Berarti salah dong untuk yang pernyataan 1. Silang. Oke, jadi jawabannya nggak mungkin yang semua benar gitu ya. Dan nggak mungkin juga yang 1 dan 2 saja yang benar. Karena 1 udah salah. Oke, lalu kemudian pernyataan 2. Luas bangun ACD adalah 6 satuan luas. ACD. Ini kakak hapus ya biar tidak nabrak gambarnya. Sekarang kita sambungin A ke C, C ke D, lalu A ke D. Nah, segitiga juga tuh ya. Berarti nyari luasnya masih sama, pakai alas kali tinggi bagi 2. Alasnya kita pakai yang atas saja ya. Nih. Berarti dia jarak vertikal. Berarti dilihatnya adalah X-nya. Dari 1 ke negatif 5. Nah, berarti artinya alasnya
1 dikurang negatif 5. Berarti 1 tambah 5, 6. Ya, sehingga luas ACD alasnya 6 dikali tingginya, masih sama ya tingginya tadi. AC itu adalah 3. Masukin aja langsung 3. Lalu kemudian per 2. 6 kali 3, 18 dibagi 2, 9. Pernyataan 2, luas bangun ACD adalah 6 satuan. Berarti salah lagi, harusnya 9. Berarti yang ada 2-nya juga salah. Oke, tinggal terakhir nih pernyataan 3. Pernyataan 3. Luas BCD 9 satuan. BCD berarti dari B ke C kita sambungin. Dari C ke D. Ih, miring-miring nih segitiganya. Oke. Tapi aman aja ya. Kita bisa pakai alas ini, terus tingginya dari sini kita perpanjang gini aja. Set, 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 set. Nah, berarti alasnya masih sama kayak segitiga ACD tadi ya. Alasnya 6 juga. Luas BCD. Berarti alasnya 6, tingginya berapa? Ya, tingginya berarti sama juga ya. Tingginya 4 ke 1. 1 ke 4 itu 3 per 2. Berarti ini 9. Sama ya. Jadi luas bangun BCD adalah 9 satuan luas. Itu betul ya. Sehingga pernyataan 3 aja yang benar ya untuk soal ini. Maka jawabannya untuk soal yang berikut ini adalah yang D. Pernyataan 3 saja yang benar. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kelima. Suatu tabung dengan tinggi 4 memiliki volume 64 pi. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah jawaban dari pilihan benar salah berikut. Di sini ada 3 pernyataan yang kita perlu cek benar atau salah ya. Yang pertama, diameter tabung lebih dari 7. Yang kedua, luas alas tabung kurang dari 45. Yang ketiga, tabung dapat memuat suatu balok dengan ukuran 7 kali 7 kali 3. Oke, langsung aja. Kita mulai dari yang pertama ya. Diameter tabung lebih dari 7. Oke, bagaimana cara mencari diameter tabung? Kita dikasih tinggi 4 dan volume 64 pi. Nah, caranya adalah kita tuliskan dulu nih rumus volume dari tabung. Volume tabung sama dengan pi R kuadrat kali T. Volumenya masukin 64 pi. Nah, sama dengan pi, R-nya itu belum tahu, tulis lagi R kuadrat, dikali sama T. T-nya udah tahu 4 kan? Tulis. Lalu kita sederhanakan. Kiri sama kanan yang bisa dibagi, bagi dulu. Ya, ini pi sama pi, sama ya, sama-sama bisa dibagi pi, berarti pi-nya habis. Lalu kemudian 64 sama 4, ini sama-sama bisa dibagi 4. Ya, 4 di sebelah kanan dibagi 4 itu 1. 64 dibagi 4 itu kita dapat berarti 16 ya. Oke, sehingga kita dapat sisanya R kuadrat sama dengan 16. Ini kakak tukar posisinya aja ya. R di kiri, 16 di kanan. Nggak ada yang berubah nilainya. Lalu kemudian bagaimana cara mencari R-nya? Ya, berarti kita perlu untuk menghilangkan kuadratnya. Bagaimana cara menghilangkan kuadratnya? Ya, berarti kita akarkan. Berarti R kuadrat diakar, maka 16-nya diakar juga. Maka nilai R-nya berarti akar dari 16, yaitu 4. Di sini pernyataannya diameter tabung lebih dari 7. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari atau 2 kali R. Berarti diameter sama dengan 2 kali 4. Ya, 2 kali 4 adalah 8. 8 itu lebih dari 7. Berarti pernyataan 1, diameter tabung lebih dari 7, itu benar. Oke. Kita masuk ke pernyataan yang kedua ya. Pernyataan yang kedua, luas alas tabung kurang dari 45. Luas alas tabung itu bentuknya apa? Bentuknya lingkaran. Berarti luas alas tabung itu cara nyarinya dengan menggunakan pi R kuadrat. Rumus yang sama seperti luas dari lingkaran. Ya, berarti pi dikali R-nya kita dapat tadi 4 ya. Langsung dipakai lagi aja, nggak usah dicari lagi. Berarti pi dikali 4 kuadrat sama dengan 16 pi. Nah, 16 pi itu berapa? Karena 16 nggak bisa dibagi
7, berarti kita nggak pakai 22/7. Kita pakainya pi-nya 3,14 ya. 16 dikali 3,14. Agar memudahkan ya, coba dulu aja 16 kali 3. 16 kalau kita kali 3, kita dapatnya berapa? 48. Nah, berarti kalau dikali sama 3,14, otomatis lebih dari 48. Sementara pernyataan 2, luas alas tabung kurang dari 45 katanya. Kalau lebih dari 48 kan otomatis lebih dari 45. Ya, berarti kurang dari 45 itu pernyataannya salah. Oke, yang terakhir, pernyataan 3. Tabung dapat memuat suatu balok dengan ukuran 7 kali 7 kali 3. Oke, anggaplah ini panjang kali lebar kali tinggi ya. Oke, tahu dari mana sih balok itu bakal bisa masuk ya atau bisa muat ke dalam si tabungnya? Caranya adalah dengan membandingkan ya tinggi balok dengan tinggi tabung. Pertama, tinggi balok, tinggi tabung. Tinggi baloknya itu si TB ya, itu 3. Tinggi tabungnya itu 4. Lebih besar tinggi tabung kan dibandingkan tinggi balok. Berarti secara tinggi muat masuk ya baloknya ke dalam tabung. Berarti ini lolos tingginya. Nah, lalu kemudian untuk panjang lebarnya gimana nih? Lolos nggak? Gitu kan. Gimana cara menentukannya? Kan kalau balok alasnya lingkaran, tabung di sini berarti alasnya bentuknya persegi, 7 kali 7 soalnya ya. Nah, kalau kita punya lingkaran gitu ya. Terus kita mau masukin persegi di dalam lingkarannya. Maksimal ukuran persegi yang bisa masuk ke dalam lingkaran ya, itu adalah sebesar diameter dari lingkarannya sama dengan diagonal dari perseginya. Ya, diagonal sisi dari perseginya. Nah, sekarang kita cek. Diameter lingkarannya itu sama dengan berapa tadi? 8 ya kita dapat. Nah, terus kemudian kita bandingin sama diagonal sisi persegi. Nah, diagonal sisinya ini kan berarti 7 sama 7. Oke, berarti sama dengan akar dari 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Berarti 49 ditambah 49. Berapa itu? Akar 98. Nah, akar 98 ini nilainya tuh 9, ya. 9, mungkin 9,9 kali. Karena 98 itu deket banget sama 100 ya. 100 itu kan kalau kita akarin 10. Nah, kalau kita bandingin sama nilai yang 8 ini, gitu ya, jelas lebih besar diagonal sisinya. Berarti artinya ya, kalau kita gambar ulang, mungkin ceritanya ya, si lingkarannya ini itu berhasil ditembus sama si perseginya tuh. Ya, karena kan lingkarannya itu cuman 8 diameternya, tapi diagonal sisinya, ini yang warna merah, itu 9,9. Sehingga tabung dapat memuat suatu balok dengan ukuran 7 kali 7 kali 3, tingginya lolos, tapi untuk yang sisi alasnya atau lingkaran ya di bawah tabungnya itu nggak bisa muat ukuran balok yang salah satu sisinya ukurannya 7 kali 7. Maka memuat suatu balok dengan ukuran 7 kali 7 kali 3 itu salah. Ya. Jadi untuk soal yang terakhir ini jawabannya adalah pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, dan pernyataan 3 salah. Bagaimana Sobat Bima? Jadi makin paham kan setelah nonton video ini? Kalau masih ada pertanyaan, boleh ya tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe channel Bimbingan Alumni, dan juga nyalakan lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan video-video Bimbingan Alumni lainnya. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih